Baik, perkenalkan nama saya Nanda Tiara Pramitra dari kelas B Sistem Informasi Angkatan 2024 dengan NIM 245150401111013. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana yang saya buat, yaitu mengurutkan NIM mahasiswa. Hal pertama yang dilakukan adalah pastinya mengimport scanner terlebih dahulu. Lalu di sini saya membuat kelas bernama program underscore sederhana. Nah, di sini saya memberikan nama scanner saya yaitu masuk. Nah, lalu di sini terdapat tiga array yang memiliki tipe tipe data yang sama yaitu string, di mana nama array tersebut adalah NIM, nama, dan juga program studi. Kapasitas yang saya berikan di tiap array-nya ini adalah 100. Lalu di sini terdapat jumlah data yaitu sama dengan 0 karena user belum menginputkan apa-apa pada deklarasi pertama ini dan tipe datanya adalah integer. Di sini saya menggunakan perulangan while. Setiap kondisi true maka akan mengeprint beberapa kondisi yang ada di bawah ini. Untuk menu utama, saya melakukan beberapa hal berikut, yaitu terdapat menu utama, lalu terjadi keluaran ketik 1 untuk menambah data mahasiswa, ketik 2 untuk menampilkan data mahasiswa, ketik 3 untuk mengurutkan berdasarkan NIM, ketik 4 untuk keluar. Nah, lalu di sini saya memberikan inputan kepada user untuk memilih menu dari rentang 1 sama dengan 4. Nah, inputan dari user tersebut saya beri nama pilihan dengan tipe datanya integer. Setiap kali user melakukan inputan, maka akan terjadi seleksi kondisi, yaitu terjadi 4 seleksi kondisi untuk pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, lalu ada pilihan keempat dan juga ketika inputan dari user itu tidak dari rentang 1 sampai dengan 4. Di sini saya akan menjelaskan ketika inputan dari user itu adalah 1. Nah, ketika user mengetik angka 1, maka terjadi penambahan data mahasiswa sesuai dengan menu yang telah saya berikan. Di sini, jika jumlah data kurang dari 100, di mana jumlah data yang diberikan oleh user ini kurang dari 100, maka akan mengeluarkan output di bawah ini. Namun, jika jumlah data yang diberikan oleh user sendiri itu melebihi 100, seperti 101, 102, 103, dan seterusnya, maka akan mengeluarkan output yaitu, maaf, kapasitas data sudah penuh. Nah, di sini kita tahu bahwa inputan data dari user ini harus kurang dari 100 agar program bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, ketika sesuai dengan kondisi ini, jumlah data kurang dari 100, maka akan keluar tambah data mahasiswa. Dan lalu akan memasukkan NIM. Nah, user di sini bisa memasukkan NIM yang sesuai dengan data. Lalu akan disimpan di array NIM dengan indeks sesuai jumlah data. Hal tersebut akan dilakukan sama sesuai nama dan juga program studinya. Pastinya jumlah data tersebut akan diinkremen. Nah, ketika data berhasil ditambahkan, berhasil ditambahkan, maka akan keluar output yaitu data berhasil ditambahkan. Nah, untuk kondisi kedua yaitu jika user mengetik angka 2, maka akan menampilkan data mahasiswa sesuai dengan menu utama yang telah saya berikan. Nah, jika jumlah data sama dengan 0, di sini berarti user belum menginputkan data apapun ke dalam sistem atau program, maka akan mengeluarkan output yaitu belum ada data mahasiswa. Namun, jika user telah menginputkan atau memberikan data, maka akan muncul tabel sebagai berikut. Nah, tabel di sini adalah tabel data mahasiswa yang berisi NIM, nama, dan juga program studi. Nah, nantinya NIM, nama, dan juga program studi ini akan menampilkan
tabel sesuai dengan inputan dari user tadi yang berisi pastinya NIM, nama dan program studi yang telah diinputkan. Nah, lalu untuk pilihan ketiga atau user menginputkan angka 3, maka akan terjadi pengurutan data berdasarkan NIM menggunakan teknik bubble sort. Nah, sama seperti pilihan 2 tadi, jika jumlah data sama dengan 0 atau user belum menginputkan apapun, maka akan terjadi keluaran belum ada data mahasiswa. Namun, eee, jika user telah menginputkan data, maka akan terjadi hal-hal di bawah ini. Nah, untuk looping pertama ini itu adalah perulangan luar untuk menentukan batas akhir elemen dalam array yang harus dicek di setiap perulangan di dalamnya. Jadi, nantinya perulangan dalamnya itu tidak mengecek elemen terbesar yang sudah diurutkan. Nah, lalu untuk perulangan kedua ini, perulangan ini itu untuk mengatur penunjuk elemen yang akan dibandingkan dalam array. Nah, lalu berikutnya adalah kondisi ini, karena kita akan mengurutkan data berdasarkan NIM, maka yang kita compare adalah NIM. Nah, hal ini itu untuk membandingkan dua elemen yang bersebelahan dalam array-nya. Nah, jika elemen yang di kiri atau pertama, yaitu ini, itu lebih besar dari elemen yang kedua atau di kanannya, yaitu ini, maka NIM ditukar dengan posisinya menggunakan string, temporary name, dan lain sebagainya berikut. Karena nama NIM dan juga program studi itu berkaitan, maka untuk program studi dan juga nama akan dilakukan hal yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini string, temporary name, dan lain sebagainya. Nah, di sini temporary name ini digunakan sebagai variabel sementara untuk menyimpan nilai NIM pada indeks J ini. Lalu nilai pada J+1 di array NIM ini akan dipindahkan ke array NIM dengan indeks J. Lalu nilai yang telah disimpan sementara di temporary name ini akan dipindahkan ke indeks J+1. Hal tersebut nantinya akan diterapkan juga pada nama dan juga program studi. Jadi nantinya dalam setiap satu putaran loop tersebut, NIM terbesar akan digeser ke indeks array paling belakang. Lalu, variabel J ini nantinya mengatur elemen bersebelahan mana yang akan ditukar jika nilai yang ada di indeks kiri lebih besar dari indeks yang ada di indeks kanannya. Nah, jadi loop ini itu akan diulang hingga seluruh data terurut dari yang terkecil ke yang terbesar berdasarkan NIM. Nah, setelah terjadi pengurutan data, maka kan muncul output yaitu data berhasil diurutkan berdasarkan NIM. Lalu di sini saya akan menampilkan data yang telah diurutkan, yaitu dengan tabel data mahasiswa terurut berdasarkan NIM. Pastinya dengan isinya NIM, nama, dan juga program studi. Hal ini sama seperti pilihan kedua tadi, tapi bedanya adalah data yang ada di sini adalah data yang telah terurut berdasarkan NIM. Nah, jika user mengetik pilihan keempat, mengetik angka 4, maka akan keluar output program berhenti, terima kasih, dan pastinya akan keluar dari loopingan tersebut karena di sini saya mengetik break, gitu. Nah, tapi jika user menginput angka bukan dari 1 sampai dengan 4, 5, 6, 7, 0, atau sebagainya, maka akan berada di kondisi ini di mana nantinya akan keluar input tidak valid, pilih menu antara 1 sampai 4, begitu. Nah, jika kita coba, maka akan seperti berikut. Kita pilih menu, kita pilih menu 1 sampai dengan 4. Misalnya kita milih menu 1, maka akan muncul tambah data mahasiswa. Saya akan masukkan name misalnya 120.
lalu masukkan nama, Tiara, lalu kita masukkan program studi misalnya sistem informasi. Nah, ketika kita enter, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Lalu akan terjadi perulangan lagi dan muncul menu utama. Lalu misal kita mau menambahkan data lagi, kita ketik 1, lalu kita akan masukkan nih misalnya 090 dengan namanya Molly. Lalu kita masukkan program studi misalnya sistem informasi. Nah, lalu pastinya akan muncul data berhasil ditambahkan. Nah, jika kita ingin menampilkan data tersebut, kita bisa ketik 2, akan muncul keluaran sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa NIM-nya belum terurut. Nah, oleh karena itu kita akan mengetik angka 3 sesuai dengan menu utama, akan kita ketik. Nah, lalu di sini akan muncul keluaran yang telah diurutkan. Kita bisa lihat di sini 090 lalu 120. Ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar menggunakan bubble sort. Lalu kita akan ketik 4 untuk keluar. Nah, program berhenti, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat siang.